Selamat pagi semuanya, sedulur petani. Halo, ini saya mau membuka metodologi cara menanam kacang tanah supaya nanti hasilnya polongannya lebih banyak. Itu bagaimana? Ikuti prosesnya sampai nanti panen. Ikuti video-video selanjutnya, tolong di subscribe sama di tombol loncengnya supaya nanti bisa mengikuti video-video yang saya upload. Ini tahap awal penanaman, saya singkal, saya luku supaya tanahnya gembur. Setelah ini tumbuh, ini saya kasih pengairan supaya gembur tanahnya. Ini maaf rumputnya banyak, nanti didangir. Kalau sedulur-sedulur tani punya rotari, traktor rotari, lebih baik di traktor rotari. Nanti tanah ini akan gembur kayak begini nih, nantinya kayak begini. Jadi nanti kacang tanah itu kan sifatnya yang penting akarnya bisa tumbuh dan berkembang. Makanya nanti kalau di rotari itu kan tanahnya gembur, sama hanya seperti untuk nanam bawang merah. Tapi kan bawang merah itu terlalu ribet. Kalau kacang tanah itu prosesnya, kalau menurut saya udah bertahun-tahun saya terapkan metode kayak gini, ternyata efektif. Hasilnya rendemen atau polongnya itu per batang itu sampai 70, minimal itu 50 kalau enggak diserang tikus. Ini pengairan, ini harus segera dibuang supaya tanaman tidak kerdil. Ini termasuk jagung, tumpang sari jagungnya itu juga supaya tidak kerdil. Ini akan saya buang airnya. Jadi kacang itu sama jagung itu ya butuh air, tapi enggak terlalu berlebih. Jadi yang penting basah itu. Ini dua petak ini pengalaman saya bertahun-tahun mendapatkan keuntungan 3-4 juta. Jadi ya kalau dikatakan dua petak yang di atas itu, di bawah pohon bambu itu enggak ada isinya, yang ke pohon bambu ke arah sana itu. Tapi berpotensi menguntungkan sekali kalau metode ini digunakan oleh petani-petani kita. Ini harus segera dibuang supaya cepat kering. Dibuang, dialirkan ke sana untuk pengairan lombok. Di sana itu saya kasih lombok sama jagung tuh. Ini nanti pada akhirnya tanaman kacang ini akan menghasilkan polongan sebesar satu polong itu kisaran 50-70 polong. Makanya kalau ingin mengetahui hasil akhir dari sistem tanam kacang saya ini atau metode saya menanam kacang tanah ini, ikuti sampai panen. Ini penanaman baru berumur kisaran 1 minggu
setelah tugal, setelah ditanam. Ini nanti akan saya berikan aplikasi Biosaka dari Bapak Ansar yang kemarin yang di sana. Itu berhubung saya nggak bisa inten untuk merawat karena ada sesuatu hal acara yang tidak bisa ditinggalkan, makanya itu sebetulnya perkembangannya luar biasa, akan tetapi kurang penyiraman sama pengaplikasiannya itu kan seharusnya 10 hari sekali, berhubung waktunya yang terbatas, maka dari itu ini nanti yang untuk tanaman kacang ini yang akan saya ulang pemakaian Biosaka dari Bapak Ansar sang penemu. Ini sudah saya kasih Biosaka, sebetulnya belum saatnya untuk dikasih, tapi kenyataannya ini luar biasa. Ini cabangnya udah batangnya udah kelihatan besar, jadi memang betul kata Bang Ansar, jagung itu nanti batangnya akan besar-besar. Nah, itu sebetulnya ini belum dikasih pupuk, akan tetapi ini sudah mulai kelihatan pertumbuhannya. Berhubung kemarin itu curah hujan terlalu tinggi, jadi ya banyak yang enggak tumbuh, gagal tumbuh karena faktor alam. Maka dari itu ini akan saya ulang, nanti akan saya tanam kembali jagung untuk sisipan kacang ini. Memang petani itu harus inovatif, tidak harus flat, harus ada penemuan-penemuan supaya meningkatkan produktivitas dari hasil apa yang kita nantikan. Ini proses awal, jarak tanam 20 cm. Sebetulnya ini terlalu jarang, kayaknya tadi sudah jaraknya udah dekat, tapi kok giliran tumbuh jaraknya kok terlalu lebar nih. Seharusnya cuman segini aja nih, segini udah cukup. Maka dari itu beda sekali, nanti akan saya review tanaman kacang tetangga saya itu yang di bawah itu, yang ada pohon jati itu, di bawah pohon jati itu nanti hasil akhirnya akan saya review ke teman-teman sedulur tani untuk sebagai bahan perbandingan yang menerapkan sistem singkal di rotari atau di singkal, sama itu langsung ditanam, habis padi langsung ditanami. Kalau ini saya olah tanah dulu, tapi hasilnya akan sangat memuaskan. Ini perlakuan benih saya biasa-biasa saja, enggak saya kasih disudu, kata Jawanya itu disudu, enggak saya sudu, enggak saya semai dulu. Akan tetapi ini udah banyak yang tumbuh, biarpun ini rumputnya banyak tapi enggak masalah. Rumput itu ibarat kata kita hidup di dunia itu harus berdampingan dengan preman. Nah, kalau preman itu bisa hidup diajak berdampingan, nanti juga akan membawa manfaat untuk kita. Ya, ini nanti yang di situ itu bawah pohon jati itu langsung pakai, langsung tanam, enggak diolah tanahnya. Nanti perbandingannya bagaimana, tunggu selanjutnya.
ikuti video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi semuanya.